Tutorial membuat poster bertema COVID-19 menggunakan HP. Pertama-tama buka Medibank Paint, kemudian buat kanvas baru berukuran A4. Masukkan foto yang telah disediakan. Kita akan menghapus background dengan cara manual agar lebih rapi. Pilih Selection Tool, kemudian aktifkan tanda plusnya. Selanjutnya, seleksi pinggiran model sedikit demi sedikit. Proses ini memakan waktu cukup lama agar hasilnya menjadi lebih rapi. Jika kalian ingin yang instan, kalian bisa gunakan Remove Background atau Photoroom untuk menghapus background secara otomatis. Setelah pinggiran objek terseleksi, lanjut untuk menyeleksi bagian dalam objek. Aktifkan tanda minus untuk mengurangi bagian yang terseleksi. Selanjutnya, cut bagian yang terseleksi, kemudian paste. Kini layer background dan layer objek menjadi terpisah. Hapus layer background karena tidak diperlukan. Kita akan menghapus bagian lampu. Pilih Brush Tool, kemudian pilih kuas berjenis airbrush. Pilih warna yang sesuai dengan warna di sekitarnya. Atur ukuran dan opasitasnya, kemudian brush pada lampu. Kira-kira hasilnya seperti ini setelah dihapus. Selanjutnya, masukkan foto background, sesuaikan ukurannya. Pindahkan layer background ke bagian bawah supaya tidak menghalangi model. Sesuaikan kembali ukurannya menggunakan fitur zoom in dan zoom out. Kita akan menghapus bagian yang sedikit mengganggu pada background. Pilih layer background, kemudian pilih selection tool, seleksi pada bagian background yang lebih rapi, kemudian copy paste. Pindahkan hasil copy paste untuk menutupi bagian yang ingin dihilangkan. Gunakan eraser soft untuk menghaluskan pinggirannya. Gabungkan layer hasil copy paste menggunakan fitur merge down. Selanjutnya, masukkan foto perawat, sesuaikan ukuran dan posisinya. Masukkan komponen yang telah disediakan lainnya sebagai berikut. Selanjutnya, masukkan foto perawat lainnya untuk dijadikan foreground. Hapus bagian perawat menggunakan eraser tool. Kemudian, perbesar ukurannya dan sesuaikan posisinya.
Masukkan juga foto perawat lainnya untuk foreground di sisi bagian kiri. Khusus untuk foto foreground, berikan efek Gaussian blur dengan nilai yang cukup tinggi. Untuk menyamakan warna dan pencahayaan pada perawat, kurangi brightness pada perawat bagian kanan. Sedangkan pada perawat bagian kiri, kurangi brightness dan saturasinya. Atur juga brightness dan saturasi untuk perawat-perawat yang ada di belakang supaya terlihat lebih menyatu. Selanjutnya, kita akan membuat bayangan. Buat layer baru di atas layer background. Gunakan brush berjenis airbrush. Pilih warna hitam dan atur ukuran serta opasitas brushnya. Kemudian brush untuk membuat bayangan, sesuaikan dengan arah cahaya. Kurangi opasitasnya jika dirasa warna bayangan terlalu pekat. Supaya tidak terlalu banyak layer, gabungkan seluruh foto perawat menjadi satu menggunakan fitur merge down. Dan sekarang foto perawat telah menjadi satu. Selanjutnya, kita akan membuat efek pedar cahaya. Buat layer baru di atas layer perawat, aktifkan fitur clipping mask, kemudian ubah blending modenya menjadi add. Pilih brush dengan warna oranye, atur ukuran dan opasitas brushnya, kemudian brush pada pinggiran perawat. Buat layer baru lagi, kemudian ubah blending modenya menjadi darken. Pilih warna hitam, lalu brush pada beberapa bagian yang akan digelapkan. Jangan lupa aktifkan fitur clippingnya. Selanjutnya, kita akan membuat refleksi cahaya pada perawat yang ada di depan. Gabungkan layer perawat yang menjadi foreground, kemudian buat layer baru, ubah blending modenya menjadi add, dan aktifkan fitur clippingnya. Pilih warna oranye, brush pada satu bagian, kemudian perbesar, dan atur posisinya. Brush juga pada bagian perawat yang ada di sisi bagian kanan.
Kurangi opasitasnya jika warnanya terlalu kuat. Kemudian gabungkan. Selanjutnya, kita akan membuat refleksi cahaya pada bagian model. Buat layer baru di atas layer model. Aktifkan clipping mask. Kemudian ubah blending mode-nya menjadi add. Lalu brush pada pinggiran model. Lalu gabungkan supaya menjadi satu. Gabungkan juga semua foto ledakan dan foto asap yang ada di belakang supaya tidak terlalu banyak layer. Gabungkan layer bayangan dengan layer background. Gabungkan juga layer yang di clipping mask dengan layer perawat. Sekarang, layer jadi lebih sedikit. Kita akan buat layer background menjadi sedikit lebih hangat. Buat layer baru di atas layer background. Pilih shape tool berbentuk kotak. Dan pilih warna oranye. Lalu buat kotak memenuhi bidang kanvas. Ubah blending mode-nya menjadi overlay. Dan kurangi opasitasnya. Lalu, gabungkan layernya. Selanjutnya, tambahkan foto percikan api. Sesuaikan ukuran dan posisinya. Lalu, ubah blending mode-nya menjadi add. Pindahkan layernya ke bagian atas, sesuaikan kembali posisinya. Tambahkan lagi foto percikan api, dan lakukan proses seperti tadi. Jika percikan dirasa terlalu banyak, kalian bisa menghapusnya sebagian. Selanjutnya, tambahkan foto asap. Sesuaikan posisi dan ukurannya. Sesuaikan opasitasnya supaya tidak terlalu tebal. Tambahkan lagi foto asap yang lainnya, dan ulangi proses seperti tadi. Kemudian, masukkan foto planet bumi. Sesuaikan posisi dan ukurannya.
Lalu, ubah blending mode-nya menjadi Add. Buat layer baru di bawah layer bumi. Pilih warna biru dan gunakan kuas berjenis airbrush. Lalu brush untuk membuat cahaya biru. Jika warnanya terlalu kuat, kalian bisa kurangi opasitasnya. Selanjutnya, masukkan foto virus. Atur ukuran dan posisinya. Lalu, ubah blending mode-nya menjadi Add. Duplikat foto virus tersebut dan pindahkan ke tempat lain. Ulangi proses tersebut seakan-akan virus tersebut menjadi tersebar. Selanjutnya, tambahkan efek Gaussian Blur pada beberapa virus. Atur juga opasitasnya. Karena foto virus tersebut terdiri dari opasitas yang berbeda-beda, untuk menggabungkannya, buat folder terlebih dahulu. Kemudian, masukkan semua foto virus ke dalam folder tersebut. Klik foldernya, kemudian pilih Merge Folder. Pindahkan layernya ke bagian bawah, lalu ubah kembali blending mode-nya menjadi Add. Supaya tidak berantakan, kita akan mengelompokkan layer-layer ke dalam satu folder. Buat folder baru, kemudian ubah namanya menjadi background. Kemudian, masukkan layer-layer yang ada di bawahnya yang termasuk bagian background. Begitu juga untuk mengelompokkan layer yang termasuk ke dalam foreground. Kini, tampilan layer sedikit lebih rapi. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan teks. Pilih teks, kemudian tab di bagian mana saja. Di sini, saya memasukkan angka untuk kasus terkonfirmasi di Indonesia. Sesuaikan jenis fontnya. Pilih warna merah. Kemudian, atur ukuran teksnya. Saya menambahkan struk berwarna merah berukuran 2 pixel agar tulisan semakin tebal. Sesuaikan posisinya. Untuk memposisikan teks presisi di bagian tengah, kalian bisa mengaktifkan fitur grid sebagai tolak ukur. Kita akan memodifikasi teks seolah-olah bergulir. Tambahkan kembali teks di atas dan di bawah 3 angka terakhir.
Tarik layer teks ke bagian atas supaya keluar dari folder. Sebelumnya, kita akan membuat teks menjadi bersinar terlebih dahulu. Rasterize semua layer teks. Kemudian, gabungkan menjadi satu. Selanjutnya, duplikat layer teks. Pada layer hasil duplikat, kurangi saturasinya menjadi 0 sehingga teks menjadi warna putih. Ubah blending modenya menjadi add. Kurangi opasitasnya. Lalu, berikan sedikit efek Gaussian blur. Pada layer teks yang berwarna merah, berikan efek Gaussian blur yang lebih tinggi. Ubah juga blending modenya menjadi add. Duplikat layer teks berwarna merah agar warna semakin pekat. Kemudian, gabungkan semua layer teks menjadi satu. Untuk membuat teks seolah-olah bergulir, gunakan brush berjenis finger. Atur ukuran dan opasitasnya. Aktifkan fitur snap agar hasilnya lurus. Kemudian, brush ke atas secara perlahan pada bagian akhir teks. Selanjutnya, pilih selection tool berbentuk kotak. Kemudian, cut. Selanjutnya, tambahkan teks lainnya. Sesuaikan jenis font. Pilih warna. Dan tambahkan stroke atau garis luar jika perlu. Lakukan hal tersebut untuk menambahkan teks lainnya. Sampai sini, kalian bisa ekspor hasil proyek kalian. Selanjutnya, kalian bisa atur color gradingnya menggunakan Adobe Lightroom dengan pengaturan sebagai berikut. Dan ini dia hasilnya.